Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulmatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tutihu lana ma nashkala hadith wa ma annaka anta ta'lamu wa la alamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali nurul mudi bil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa siyahu ilmullah. نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثرة ما يستقي بكتاب سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير من وجه إلى مرضاته وقربه وثوابه. Ya, kita akan membahas tentang i'rab jazm ya. I'rab jazm itu ada dua tanda. Kemarin kita rofa sudah, nasab, kemudian jer. Sekarang kita beralih ke i'rab jazm. Ini langsung saya apa ini dari buku yang biasanya sering saya pakai di sini banyak contoh-contohnya. Kita langsung belajar dari sini. Wal jazmi alamatani, yaitu ada sukun dan hadfu. Jazm ini memiliki dua tanda, yaitu sukun dan membuang. Nah, contohnya alamatul jazmi di sini sukun. Lam yata'akhir ad-duyufu. Lam yata'akhir, tidak terlambat. Siapa ad-duyufu, tamu-tamu. Lam yata'akhir, tidak terlambat. Siapa ad-duyufu, tamu-tamu. Nah, di sini sukun. Awalnya ini adalah ta'akhara ya ta'akharu. Ta'akhara ya ta'akharu. Ini awalnya ta'akhara ya ta'akharu. Kemudian karena kemasukan amil jasm, dia berubah menjadi huruf belakangnya disukun. Ya ta'akhor. Awalnya adalah ta'akhoro ya ta'akhoru. Contoh yang kedua, al-hadfu membuang. Ad-duyufu lam ya ta'akhoru. Tamu-tamu tidak terlambat. Ini awalnya adalah ya ta'akhoruna. Awalnya adalah ya ta'akhoruna. Karena kemasukan amil jazm, maka nunnya menjadi hilang. Nunnya menjadi hilang. Nah, kita ke contoh. Amas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun sukun ini menjadi tanda i'rab jazm terletak pada al-fi'lul mudhari as-sahihil akhir, yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Sahih akhir berarti huruf belakangnya bukan berupa huruf ilat. Huruf belakangnya bukan berupa huruf ilat. Contoh lagi di sini, al-harisu lam yarkud. Al-harisu lam yarkud. Al-harisu penjaga itu lam yarkud tidak tidur fil laili pada malam hari. Ini dari fi'il rokoda yarkudu, artinya tidur. Kemudian yarkudu kemasukan amil jazm lam, maka dia dijazmkan. Tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena ini adalah fi'il mudhari yang sahihul akhir. Nah, di sini diberikan keterangan fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan berupa huruf alif, wawu atau ya, yaitu istilah lainnya huruf ilat. Huruf ilat ada tiga, alif, wawu, ya. Jadi sahihul akhir itu adalah fi'il mudhari yang huruf belakangnya bukan alif, juga bukan wawu, dan bukan ya. Contohnya di sini yaktubu, yahfadzu, yadrusu, itu semuanya adalah contoh fi'il yang huruf belakangnya bukan berupa huruf huruf ya. Nah, sekarang kita latihan ke contoh-contohnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid tidak beranak. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun dan tidak ada lahu bagi
Allah kufuwan sebagai sekutu ahadun sesuatu. Walam yakun tidak ada lahu bagi Allah kufuwan sebagai sekutu ahadun sesuatu. Nah, di sini ada tiga fiil ya. Ada yalid, ada yulat. Mungkin ada yang bisa menyebutkan fiil mati dari yalid. Apa fiil mati dari yalid? Ya, bukan walad ya Ustaz ya. Ah ya, walada. Nah, ini walada. Walada. Kalau yulat, apa fiil mudhari'nya? Wulida. Wulida, ya. Jadi yang yalid itu adalah fiil aktif atau mabni maklum, walada yalidu. Kemudian kalau yulat itu pasif dari wulida yuladu. Ini asalnya wulida yuladu dari walada yalidu. Kalau fiil madinya walada, walada kemudian itu artinya melahirkan. Walada artinya melahirkan. Itu kata kerjanya kan aktif. Nah, ketika kita ingin merubah ke bentuk pasif untuk fi'il mudhari, yaitu rumusnya huruf depan didomahkan, huruf sebelum akhir di kasroh. Walada, huruf depan didomah jadi wu, kemudian huruf sebelum akhir lamnya dikasrohkan, jadilah wulida, yang artinya diperanakkan di sini. Walada, beranak, wulida, diperanakkan. Kemudian kalau fi'il mudhari yalidu, asalnya yalidu, ini asalnya yuladu. Yalidu berubah menjadi huruf depannya didomahkan, yu, kemudian huruf sebelum akhir difathahkan, lamnya difathahkan, yuladu. Nah, yalidu berubah menjadi yuladu. Yalidu, yuladu. Karena kemasukan amil jazm, jadilah yalid, yang ini yulad. Kemudian yakun, apa bentuk fi'il madinya ini? Karena bukan Ustaz. Kana ya, kana yakunu. Kana yakunu, kemasukan amil jazm, jadilah yakun. Wawunya menjadi hilang. Wawunya menjadi hilang, tinggal yakun. Mungkin sampai contoh yang pertama ini, mungkin ada pertanyaan dulu. Terkait dengan fi'il mudhari yang sahihul akhir. Itu Ustadz yang pasif, yang mudori itu kan kalau walada itu kan madi. Ya, Terus kalau mudoreknya kan berarti yalidu. yalidu. Terus perubahan menjadi majhul itu pasif itu memang ada tambahan waw berarti Ustadz ya. Yu-nya ditambah waw itu rumusnya atau apa? Walada Yuladu. Yulat itu. yulat ini ya. Ya, itu Wawunya ini hurufnya asli. Jadi walada yalidu gitu ya. Um, ya wawunya ini huruf asli dari walada itu. walada. Walad yalidu ini malah wawunya malah hilang. Jadi walada yalidu itu asalnya yalidu itu asalnya yaulidu. Nah, yaulidu asalnya yaulidu. Itu Karena sama ada hmm, karena ya ada wawu sukun setelah huruf fathah, maka dihilangkanlah wawu sukun tersebut. Nah, tadi ada ketemu huruf ilat dua, ya sama wawu. Nah, di iya dalam apa ya, ilmu iklal itu dihilangkan karena orang Arab tidak mau belibet untuk mengucapkan yaulidu. Nah, sehingga tinggal yalidu. Nah, kalau ini wawunya muncul lagi iya ketika iya dirubah ke bentuk pasifnya atau mabni majulnya, wawu yang tadinya hilang muncul lagi. Asalnya yaulidu, jadilah yuladu.
Yaulidu berubah menjadi yuladu. Itu sama dengan kowala kola itu Ustaz ya. Kola, kalau kola wawunya di tengah. Di tengah ya Kalau di tengah ini wawunya di depan. di depan Walada. walada. Ini sama dengan wa'ada. Kalau di tasrif itu sama dengan wa'ada berjanji. Janji. Wa'ada ya'idu. Nah, wa'ada ya'idu. Ketika dibentuk mabni majul jadilah wu'ida sama yu'adu. Wu'ida yu'adu. Nah, contoh lain lagi. Ada pertanyaan lagi? Dulu Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2, la takhof. Ini buat ngetik arah, Pak. Arahnya kiri ke kanan ya. La takhof, janganlah kamu takut. Wala tahzan, dan janganlah kamu sedih. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana bersama kita. Nah, ini la takhof ini kemasukan amil jazm namanya la apa di sini? Nah, nahi. La nahi ya, la nahi. La larangan di sini ya. Janganlah kamu takut. Kemudian apa bentuk fi'il madinya dari takhof ini? Khofa bukan Ustaz. Khofa ya, khofa ya khofu. Khofa ya khofu. Untuk bentuknya kamu laki-laki ya khofu, yaknya depan dirubah ke tak takhofu. Kemudian karena kemasukan la nahi, maka huruf belakangnya disukun, alifnya hilang. La takhof. La takhof. Kemudian kalau yang wala tahzan, la tahzan. Apa bentuk fi'il madinya ini? Hazana bukan Ustaz. Hazana. Hazana bukan ini ya. Ya. Hazina. Nah, hazina. Hazina Zanu. yahzanu. Nah, yahzanu kan untuk dia laki-laki. Kalau kamu laki-laki, huruf mudharaahnya dirubah ke tahzanu. Kemudian kemasukan amil jazm jadilah la tahzan. La takhaf, la tahzan. Nomor 3, intukhlis lillahi amalaka tafuz wa tuflih. Intukhlis jika kamu ikhlas lillahi karena Allah, amalaka akan amalmu, tafuz maka kamu sukses, wa tuflih dan kamu beruntung. Nah, di sini kenapa tukhlis ini dijazmkan karena apa ya? Ini Ada wawu ataf. Ada yang tukhlisnya ini, tukhlis yang depan ini. tulis. Tukhlis. Yulis. Kalau yang nomor 1 kemasukan lam, nomor 2 karena ada la nahi. Yang nomor 3 ini. In Kenapa berarti ini? ada in In, bukan? ya karena ada in ini ya. Ini namanya in syartiyah, yaitu syarat. Karena tukhlis ini menjadi fi'il syarat, maka dia dijazmkan. Terus tafus, kenapa dia dijazmkan juga? Tafus. Tafus ya. Ini jazm karena menjadi jawab syarat. Nah, jadi syarat itu ada huruf syarat, ada waktu syarat, alat untuk sebagai syarat, yaitu ada waktu syaratnya adalah in. Kemudian ada fi'il syarat, fi'il syaratnya adalah tukhlis, berarti fi'il syarat itu dijazmkan.
Kemudian ada jawab syarat yaitu tafus. Nah, jawab syarat juga dijazmkan. Makanya karena ini syarat, ini artinya adalah jika. Jika kamu begini, maka kamu begitu. Nah, itu syarat. Di antara ada waktu syarat adalah in. Kemudian tuflih, kenapa dia dijazmkan? Ya betul tadi jawabannya Pak Ramadan tadi karena ada wawato. Jadi dia diikutkan kepada tafus. Sama-sama dijazmkan. Tukhlis, apa bentuk fi'il mantinya? Kholaso. 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 Kurang tepat. Kurang tepat. Ikhlas. Ikhlas. Nah, Ikhlas. itu masdarnya ikhlas. Ya. Fi'il mantinya apa ya? Oh, oh, Itu dari af'ala yuf'ilu bentuk fi'ilnya, bentuk wazannya. Akhlosa berarti. Akhlosa. Ah, ya, akhlaso. 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 Akhlaso, ya, akhlaso. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Akhlaso yukhlisu. Nah, kemudian untuk bentuk kamu laki-laki, yukhlisu menjadi dirubah ke tak tukhlisu. Kemudian karena ia dijazmkan, maka dia disukun. Nah, di sini jadi alasannya beda-beda. Ya lide dijazmkan karena kemasukan amil jazm lam. Takhof dijazmkan karena kemasukan amil jazm lanahi. Tukhlis dijazmkan karena menjadi fi'il syarat. Nah, itu fi'il syarat. Kemudian tafus, apa bentuk fi'il mantinya? Faza. Faza ya, faza yafuzu. Faza yafuzu fauzan. Faza yafuzu. Yafuzu untuk dia laki-laki, untuk kamu laki-laki tafuzu. Karena dijazmkan huruf belakang sukun, wawunya hilang. Tafuz. Nah, tafuz kenapa dia dijazmkan? Karena menjadi jawab syarat. Gitu. Jadi alasannya 1, 2, 3 ini beda-beda. Kalau yang nomor 3, satu kalimat ada 3 alasan. Yang tukhlis itu karena menjadi fi'il syarat, tafuz menjadi jawab syarat. Tuflih karena maktuf atau diatofkan kepada tafuz. Tuflih apa bentuk fi'il mantinya? Falaha. Falaha. Itu bentuk asalnya. Kalau ini af'ala yuf'ilu juga seperti akhlaso yuflisu. Aflaha ya berarti. Aflaha. Nah, Qad hal mukmin. aflaha. Mungkin ada pertanyaan sampai nomor contoh 3 ini. Jadi di sini dia cuma sedikit ya, 2 sukun dan membuang. Sukun pun hanya 1. Tapi kalau dilihat dari alasannya itu macam-macam. Karena amil jazm ada banyak. Nah, itu. Karena amil jazm ada banyak. Tanya Ustaz, Ya, gimana? yang apa itu tukhlis tukhlis itu eh, bentuknya bukan majhul ya? Apa? Bukan. Eh, bukan ya? Iya, Oh, maklum kata kerja aktif ya. Kalau hmm, majhul, kalau pasif berarti tukhlas. Nah, karena fi'il mudhari. Kan kalau fi'il oh, mudhari rumusnya yang depan doma, huruf yang sebelum belakang fathah. Kalau ini bentuknya normal, aktif. Fi'il madi depan doma sebelum akhir kasroh. Kalau fi'il mudhari ini kan fi'il mudhari. Depannya doma sebelum akhir fathah. oh, iya, Ustaz. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? belum bisa bertanya. Saya kasih ini Belum info bisa baru. bertanya. Ya. Nomor 4. Ad-dhaifu tamu itu lama yahdur. Belum datang. Kalau lam itu artinya tidak. Kalau lama itu untuk belum.
Lam tidak, lama belum. Lama yahdur, tidak, belum hadir, belum datang. Apa bentuk fi'il madinya ini? Hadoro. Hadoro. Hadoro, ya hadoro yahduru huduron. Hadoro yahduru huduron. Yahduru kemasukan amil jazm lama, roknya disukun yahdur. Ini mungkin. Nah sekarang hadfu ini ya. Wa amal hadfu, adapun hadfu atau membuang, fayakunu menjadi alamatan tanda lil jazmi bagi i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari al mu'talil akhir yang mu'tal akhirnya, yang berupa huruf ilat akhirnya, yang berupa alif, wawu, sama ya itu. Dan juga wafil af'alil khamsati pada fi'il yang 5, ya ulani, tafulani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, nah, itu fi'il yang 5. Allati raf'uha, yang rofaknya bisa batin nun dengan tetapnya nun. Jadi huruf fi'il yang 5 yang belakangnya nun itu, yang ketika rofa itu pakai nun, ketika nasab dan jazm nunnya hilang. Nah, di sini contohnya fi'il mudhari' mu'tal akhir lam yajri. Ini dari jaro yajri. Nah, ini setelah ro itu ada huruf ya-nya. Yajri, jaro yajri, artinya mengalir. Lam yajri, tidak mengalir apa al-ma'u air fil birkati di kamar mandi. Yang contoh afal khamsah at-talamidu, murid-murid, lam yamzahu, tidak ramai fil fasli di kelas. Ini awalnya yamzahuna. Yamzahuna berarti bentuk untuk mereka laki-laki banyak. Nah, di sini at-talamidu, murid-murid laki-laki. Ini dari mazaha yamzahu. Yamzahu untuk dia laki-laki satu, untuk mereka laki-laki banyak tambah wawunun. Yamzahuna. Tapi karena kemasukan amil jazm lam, maka nunnya menjadi hilang. Ini yajri dari jaro yajri, karena kemasukan amil jazm lam, maka dia tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Kalau yang kedua tanda jazmnya adalah membuang nun. Yang pertama membuang huruf ilat, yang kedua membuang huruf nun. Nah, di sini fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah semua fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa alif, wawu, dan ya. Yakhsha, yardo, yahya, yas'a. Nah, ini semuanya berakhiran alif. Namanya alif layyinah atau alif bengkong. Maka tidak ada titiknya di sini ya. Yad'u, yarju, yasku, ini berakhiran dhamma. Yusolli, yamshi, yajri, ini berakhiran ya. Yakhsha itu dari khosya, yakhsha, takut atau khawatir. Yardo dari rodiya, yardo, ridho. Yahya dari hayya, yahya, hidup. Yas'a dari sa'a, yas'a, berusaha. Yad'u dari da'a, yad'u, berdoa. Yarju, roja, yarju, mengharap. Yasku dari syaka, yasku, mengadu. Yusoli dari shola, yusoli, sholat. Yamsi dari masya, yamsi, berjalan. Yajri dari jaro, yajri, mengalir atau berlari. Kemudian kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir itu jazm, maka tanda jazmnya adalah membuang huruf alif, wawu, dan ya tersebut. Begitu pula fi'il yang 5, kalau jazm maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nun yang ada di akhir fi'il tersebut ketika dia rofa. Nah, sekarang ke contoh yang mu'tal akhir majzum. Lam yakhfa. Alallahi, lam yakhfa, tidaklah samar. Alallahi, bagi Allah. Apa yang tidak samar? Syai'un, sesuatu. Fil ardi, di muka bumi. Wala fis samai, dan juga tidak samar apa yang di langit. Di sini lam yakhfa dia dijazmkan karena apa? Kemasukan lam itu. Kemasukan lam atau kemasukan amil jazm lam
Kemudian alasan dijazmkan, alasan apa itu tanda jazmnya apa di sini? Membuang alif. Ya, Membuang alif. bengkok. Ya, membuang huruf ilat ya, atau membuang huruf alifnya. Yakhfa. Apa bentuk fi'il madhinya ini? Khofa. 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 Ini bentuk fi'il madhinya khofiyah. Khofiyah. Khofiyah yakhfa. Samar. Oh iya. Kalau khofa takut atau Takut. khawatir tadi. Ya. Khofiyah yakhfa. Di yakhfanya ada alif layinahnya, alif bengkongnya. Yakhfa. Ketika dijazmkan alif layinahnya hilang. Yakhfa. Yang kedua, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro tidakkah kamu melihat kaifa fa'ala bagaimana memperlakukan siapa rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil kepada tentara gajah. Taro, apa alasan dijazmkan? Ada alam di depan. Ada alam di depan, kemasukan ambil jazm alam. A-nya ini adalah A istifhamiyah. A, apa itu namanya? Istifhamiyah. Kalimat tanya ya. A, apakah lam? Tidak. Nah, kalau digabung jadi satu, tidakkah? Kemudian taro, apa fi'il madi dari taro? Ro'a. Ro'a, ya ro'a, ya ro'a ada alif lainahnya di belakangnya. Ya ro untuk dia laki-laki. Untuk kamu laki-laki taro ada alif lainahnya. Jadi ini tanda jazmnya apa di sini? Membuang alif. Membuang alif, Membuang alif. membuang huruf ilat atau membuang alif. Contoh berikutnya, ya akhi, la tatslu al-Qur'ana. Wahai saudaraku, janganlah kamu membaca Al-Quran illa bitartili, kecuali dengan tartil, wa tadaburi, dan dengan tadabur. Tatslu, ini apa fi'il mantinya? Tatslu. Bawa bukan. Tilawah. Talawah. Nah, ya ini masdarnya Talawah. tilawah ini. Masdarnya tilawah. Ini fi'il Tilawah. mantinya tala panjang gitu. Tala. Oh, Jadi salah. Ya. la seperti ini. La seperti la nahi ini ya. Tala. Tala yatlu. Nah, jadi setelah ketika yatlu huruf belakangnya wawu. Tala lam alif berarti kemudian ketika mudhari yatlu itu belakangnya wawu. Tala yatlu tilawatan. Masdarnya tilawatan. Kemudian alasan dijazmkan karena apa di sini? Ada lam nahi. Nah, karena kemasukan la nahi, amil jazm la nahi. Tanda jazmnya Menghilangkan. Membuang waw. membuang wawu ya, membuang huruf ilat wawu di sini. Tala yatlu. Yatlu untuk dia laki-laki, untuk kamu laki-laki tatlu. Kemasukan la nahi, la tatlu. La tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, congkak. La tamshi, apa bentuk fi'il mantinya? Jadi ketika kita membahas ini kita harus tahu bentuk perubahan fi'il manti mudhari'nya minimal. Apa fi'il manti? Masya. Masya, Masya. masya yamshi. Masya huruf belakangnya alif bengkong, masya. Ketika yamshi huruf belakangnya menjadi ya, Ya. masya yamshi. Apa alasan dia dijazmkan tamsi ini? Kemasukan la nahi. Kemasukan lanahi. Kemudian tanda jazmnya Membuang Menghilangkan. ilat ya. membuang huruf ilat ya. Oke, masa yamsi. Ada pertanyaan mungkin?
sebelum ke contoh fi'il af'al khamsah yang majzum. Kalau melihat contohnya kan mudah-mudah ya. Jadi PR kita adalah kosakata kata kerja yang ada dalam suatu kalimat itu bentuk asalnya apa. Kemudian sebelum fi'il ada amil-amil jazmnya. Nah ini, jadi sebenarnya ini secara teori mudah. Yang sulit itu mungkin nanti ketika kita bertemu dengan kata kerja yang asing. Nah itu PR-nya itu. Jadi perlu adanya kamus untuk mendampingi ketika kita membaca kitab atau bacaan bahasa Arab. Lanjut ke afalul khamsah. At-tabibani, dua dokter itu. Lam yarkuda, tidak tidur tulal laili sepanjang malam. Yarkuda, ini fi'il madinya apa ini? Rokoda Pak Istri. Rokoda. Rokoda, ya rokoda. Kemudian ketika dia dua orang, rokoda menjadi rokoda kalau fi'il madi. Rokoda ada alifnya. Kalau fi'il mudhari ada alif dan nyunnya. Yarkudu menjadi Yarkuda. yarkudani. Yarkuda. Yarkudani. Dia dua orang. Yarkudani. Yarkuda. Kenapa dia dijazmkan? Dalam. Karena kemasukan Ada lam. amilan. Ada amil lam. Kemudian tanda jazmnya Nun Membuang nun. membuang nun. Yarkudani, nunnya dibuang. Oke. Yang nomor dua. Al-wardatani. Dua bunga mawar itu lama tatafattaha. Tatafattaha. Belum mekar. Ini bentuk fi'il madinya apa ini? Fataha. 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 Kalau fataha itu membuka. Fataha membukakan. Nah ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tafat. Tafataha. Tafataha ya. Kalau tafataha terbuka atau mekar. Tafataha. Ini bentuk asalnya adalah fataha membuka. Fataha membuka. Kalau tafataha terbuka atau mekar. Tafattaha yatafattahu. Tafattaha yatafattahu. Untuk bentuk duanya, tafattaha panjang haknya, yang mudhari'nya yatafattahani. Yatafattahani. Nah, karena ini wardah itu mu'annas, maka huruf depannya dirubah menjadi tak. Tatafattahani. Tatafattahani. Alasan dijazmkan apa di sini? Ada amil lama. Ada amil lama, kemudian tanda jazmnya Membuang nun. membuang nun. Ya. Tatafattahani, dibuang nunnya menjadi tatafattaha. Oke. Nomor 3, al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Lam yas'amu, tidak bosan. Walam yasba'u, dan tidak kenyang. Minal a'mali as-solihati, dari beramal soleh. Yas'amu, apa bentuk fi'il madinya ini? Amma bukan Ustaz. Amma yas'amu. Masih kurang tepat. Ini huruf aslinya sin, hamzah, sama mim. Sa'ama. Sa'ama. Hampir betul. Sa'ma. Sa'ma. Sa'ima. Sa'ima. Oh, sa'ima. Sa'ima yas'amu. Sa'ima yas'amu. Artinya bosan. Oh,
Saima yas'amu. Nah, di sini untuk bentuk mereka laki-laki karena al-mu'minuna adalah mereka laki-laki maka ditambah wawunun yas'amuna. Yas'amuna. Terus ini dijazmkan alasannya adalah Lam. Dalam. lam, kemasukan lam. Tanda jazmnya Membuang. membuang nun. Yasba'u, apa bentuk fi'il madinya? Syaba'a. Syaba'a. Kurang tepat. Syabi'a. Syabi'a. Nah, syabi'a. Syabi'a. Kenyang. Syabi'a. Untuk mereka laki-laki, yasba'una. Tambah wawunun, yasba'una. Alasan dijazmkan adalah Adalah juga. adalah Dalam tanda jazmnya membuang nun. membuang il. nun, membuang nun. Yang nomor 4, ya ayuhan nas, wahai manusia, la tattabi'u, janganlah kalian ikuti khutuwatis syaitoni, langkah-langkahnya setan. Nah, ini karena yang dimaksud adalah yang diajak hitopnya adalah manusia, berarti ini kan bentuk jamaknya. Tatabiuna, asalnya adalah tatabiuna, karena ini manusia kan banyak. Terus bentuk fi'il madinya apa ini? Tatabiu. Tabi'a. Tabi'a bukan. Tabi'a. Kalau Taba'a. asalnya memang tabi ayat ba'u, asalnya itu tabi ayat ba'u, tapi kemudian dirubah ke bentuk ini wazannya ifta'ala. Ta'ala. Ittiba. Ittiba. Nah, Tiba. itiba bentuk masdarnya ya, itiba itu bentuk masdarnya. Yattabi'u ittiba'an. Nah, ini fi'il madinya belum. Tatabi'ah. Tatabi'a. Ini Tatabi'ah bentuk bukan ya? fi'il madinya adalah ittaba'a. Oh. Nah, dari ifta'ala karena apa itu? Ifta'ala itu kan ada imbuhan tak ya. Nah, di sini Iya. taknya double jadi berubah menjadi Ifta'ala. Oh, tasdid ittaba. ittaba'a. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Nah, kalau menurut saya itu sorof itu malah lebih susah dari nahwunya karena merubah-merubah lafaz satu ke bentuk lainnya ini. Ittaba'a yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u masdarnya ittiba'an. Alasan dijazmkan karena apa ini? Adalah nahi Lanahi, karena ada lanahi. Kemudian tanda jazmnya membuang nun. membuang nun. Kalau kita perhatikan dari nomor 3 dan 4 ini setelah wawu ada alifnya. Padahal alifnya tidak ada ya. Nah, kenapa ada Ya. alifnya? Ketika bentuknya itu seperti ini, yaitu ada wawu jamak, maka ketika nun hilang diganti dengan alif. Sebagai bentuk bahwa wawunya ini bukan wawu yang asli, tapi sebagai wawu tambahan yaitu berupa wawu jamak. Nah, kalau wawunya asli, nggak ada alifnya. Tapi kalau wawunya ini adalah tambahan, yaitu wawu jamak, diberikan alif. Nah, asalnya nggak ada alifnya. Tapi karena ini bentuknya adalah wawu jamak, ketika nunnya hilang, diganti sebagai tanda kalau ini wawunya adalah wawu tambahan, diberikan alif. Nomor 5. Ya ukhti la tu'ajjili amalaki. Wahai saudariku, janganlah kamu mengakhirkan atau menangguhkan pekerjaanmu ilal ghad sampai besok. Nah, tu'ajjili. Apa bentuk fi'il mantinya ini? Ini juga dari fa'ala yufa'ilu. Ajala. Ajala. Ajala ya, ajala. Ajala itu kalau pakai hamzah artinya menunda. Kalau pakai ain menyegerakan. Ajala menyegerakan. Makanya ada istilah takjil. Takjil itu artinya menyegerakan.
Cuma kalau di kita takjil berubah arti menjadi apa itu? Makanan Makanan pembuka. pembuka ketika buka puasa. Ajala, yu'ajjil, Takjil. yu'ajjil. Kalau takjil mengakhirkan, kalau takjil pakai ain menyegerakan. Ajala yu'ajjilu takjilan. Nah, ini bentuknya Takjil. adalah tu'ajjilina. Jadi kalau bentuk kamu perempuan, huruf depannya itu tak, kemudian huruf belakang ditambah ya nun. Tu'ajjilina. Tu'ajjilina. Itu untuk kamu perempuan. Alasan dijazmkan adalah Dalam la Adalah adalah nahi, lanahi. Kemudian tanda jazmnya nun. membuang nun. membuang nun. Ya, membuang nun. Selesai ini ya. Ya, mungkin ada pertanyaan terkait yang af'alul khamsah ini. Kalau ya ini nggak ada tambahan alif ya, yang ada tambahan alif hanya yang wawu jamak. Sebelum kita lanjut ke ini, amil nasab. Kalau masih dituntun Ustadz ini kayaknya bisa jalan Dok. Bisa jalan ya. Kalau Tapi sendirian ketika bingung. sendirian, ya tadi ini eh, apa ya, di pondok dulu sering diajari melalui kosakata yang digunakan sehari-hari. Sehingga memang kosakatanya lumayan mudah. Tapi ketika sudah bertemu dengan kitab, mungkin di situ pembahasannya sudah umum atau terkait dengan kitab itu, nah, jadi PR besar lagi. Jadi intinya berarti kosakata. Kosakata itu harus kita pertambah terus-menerus untuk bisa arahnya ke baca kitab. Ini masalahnya nggak ada latar belakang pondok sama sekali. Tetap saya hanya Ya, itu. mengikuti pelan-pelan benar-benar. Kalau saya sendiri mengajar di madrasah itu seminggu itu 2 kali. Anak-anak itu usianya dewasa, mereka sudah ada yang kuliah dan macam-macam. Itu selalu saya sarankan membawa terjemah. Nah, terjemah dengan begitu tidak kelamaan ketika nggak tahu artinya langsung lihat terjemahnya. Nah, seperti kata kerja seperti ini ketika ini memang butuh kamus. Ketika awal-awal tidak tahu bentuk fi'il mantinya atau mudhari'nya. Nah, kamus kalau santri-santri yang kuliah itu canggih-canggih, mereka apa itu pakai HP itu cepat mencarinya. Kadang saya sendiri malah ketinggalan mau mencari pakai kamus itu kelamaan. Anak-anak itu cepat mencari. Nah, ternyata dengan berlatih seperti itu mereka lama-lama ada kemampuan untuk bisa memahami sedikit-sedikit terkait dengan kitab. Insya Allah pelan-pelan. Ya, Udah pelan-pelan. Ada saran Ustadz untuk nambah kosakata itu gimana gitu? Nambah kosakata caranya langsung kita misalnya ingin menghatamkan suatu kitab misalnya, karena kita kan kitab kuning ya. Satu misalnya kitab terkait dengan fikih misalnya. Nah, dalam kitab fikih itu kemarin kalau di tempat saya itu memakai namanya Risalatul Jami'ah tapi ada syarahnya. Nah, kebetulan itu Risalatul Jami'ah itu ada dua. Ada Risalatul Jami'ahnya, ada syarahnya di bawahnya. Jadi ada syarahnya. Nah, syarahnya tidak ada harokatnya. Kemudian sudah ada terjemahnya. Sudah ada terjemahnya. Nah, ketika kita menguasai satu kitab fikih yang tingkatannya dasar itu, kosakatanya kita kuasai, mufrodatnya bentuk fi'il madhi, mudhari, masdar kita kuasai, ketemu dengan kitab fikih di atasnya sudah tidak asing lagi. Nah, itu. Kalau kita menghafalkan satu kosakata kelamaan, misalnya kita apa ini terkait dengan kosakata saima yasamu, tapi tidak bentuk kalimat seperti ini, sendiri misalnya. Lupa. Kemudian Iya. kita ayat tabiu itu kita sering lupanya, sering lupanya. Nah, mungkin kalau anak-anak, usia anak-anak hafalan seperti itu cepat. Tapi kalau sudah usia dewasa, kita belajar tema tertentu, kita kuasai tema satu tema itu, nanti tema berikutnya yang lebih luas pembahasannya,
itu kosakatanya sudah tidak asing lagi. Kalau tidak Oke. menghafal dengan cara sering membaca. Sering membaca. Saya sendiri hafalan juga sudah tidak relevan. Saya yakin hafal hari ini ternyata minggu depannya sudah lupa. Jadi sebelum mengajar saya juga persiapan terutama terkait kosakata dan pemahamannya itu. Pernah suatu kali saya menghafal arti terjemahnya, kemudian ketika mengajar ternyata lupa juga. Akhirnya saya catat aja, saya catat, kemudian dengan saya berkali-kali mengajar itu tadi, akhirnya membaca berulang kali, kosakatanya menjadi ingat. Nah, tapi dengan menghafal di awal mula ternyata sulit sekali, kecuali kalau anak-anak. Ada lagi mungkin pertanyaan atau Cukup insya Allah Ustaz. insya Allah ya. Insya Allah nanti di Senin malam kita bahas yang ini. Apa ini? Amil nasab. Amil nasab. Ini langsung saya fotokan dari kitab-kitab. Saya carikan kitab-kitab yang banyak contohnya. Kalau kita pakai kitab yang contohnya sedikit hanya terjemah Jurumiyah ke bentuk bahasa Indonesia, kita kurang berlatih. Sebenarnya banyak kitabnya. Nah ini insya Allah sudah cukup ini. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah sudah cukup. Ini amil nasab ini ada banyak sekali ya. Ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini. Yang ke-8 ini jawab fa dan wawu itu ada banyak sekali. Ada 10 atau berapa. Alasan kenapa dinasobkan dengan jawab fa, wawu, dan au. Nah, maka kalau kita bahas hari ini kayaknya tidak cukup ini. Sama Senin malam kita semoga tidak ada halangan, kita bahas amil nasabnya. Sebenarnya ini bukan lanjutannya, tapi kita belum membahas dan perlu untuk kita bahas. Oke, kita akhiri sampai sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa betul-betul kita mendapatkan faedah di dalamnya dan diberikan manfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum, sama-sama.